Jadi gue mau kasih review singkat tentang Pocophone ini ya, Pocophone X3. Coba restart dulu. Sebelum gue mulai ini, gue mau perkenalan sedikit. Dulu gue beli pertama kali Xiaomi itu di tahun 2012, itu Redmi 2. Terus gue beli juga Redmi Note 2. Itu dua-duanya gue root, terus gue kasih custom ROM ya, biar kayak ala-ala Samsung gitu ya. Terus gue di 2,5 tahun lalu gue beli Redmi 5 Plus, cuman keadaan secondan ya baru sebulan, ya 2 minggu pakai lah. Terus sudah berkali-kali jatuh, gue juga nggak pakai pelindung, jadi udah kayak gini, baret-baret. Terus juga udah layarnya pecah, jadi gue upgrade ke Pocophone. Terus sebelum gue beli Pocophone ya, habis dari Redmi 5 Plus gue beli Redmi 7A. Ini 2/16, RAM 2, internal 16. Ini nggak gua apa-apain. Kalau Redmi 2 sama Redmi Note 2 gua custom ROM, root dan lain-lain. Kalau yang ini enggak, cuman yang Redmi 5 Plus ini gua custom ROM. Kayak beda banget gitu. Bawaan ROM-nya, MIUI-nya sama yang Mi Globe. Gua pakai Mi Globe sebelumnya, gua udah ganti 5 ROM. Kayak ada bugnya juga, jadi lebih enak Mi Globe. Bahkan sama bawaannya jauh enak Mi Globe, nggak ada iklan. Terus lebih adem, terus sama baterainya bagus ya, lebih awet, jauh banget lah. Terus balik lagi ke Pocophone, gue beli tanggal 17 Januari 2021 ya di Mi Store. Dapat harga 3,2 juta kembali 1.000. Ini boxnya kayak ini dari Mi Store ya. Isi boxnya tuh ya kitab-kitab, terus ada nota, terus ya gini. Nggak dapet earphone, cuman dapat kayak udah dipasang tempered glass gitu ya. Ya gue udah pakai ya, tempered glassnya lecet-lecet gini. Terus dapat juga soft case nya bagus juga sih. Terus kalau dari tampilannya sih, ini layarnya kayak full gitu ya, body rush, screen to body ratio-nya juga tinggi nih. Terus ada kamera di belakang ya, lumayan gede. Coba dibuka dulu kali ya ininya. Nah, udah kotor-kotor pemakaian lah. Kayak sayang aja gitu beli casing yang lain, nambah duit lagi kan. Kayak kere-kere gimana gitu, yang ada aja lah yang dipakai. Terus sisi-sisinya ini ada 3 lubang, ada infrared. Tapi kalau gue pakai di infrared di TV gue, kayak ada double touch gitu kalau dipakai ke LG, yang ada TV LG ini. Nah, TV LG ini tuh kayak kalau dipakai double touch gimana gitu. Cuman kalau di TV Panasonic itu normal kok, 1 kali. Terus di sisi samping ada ya volume, terus fingerprintnya lumayan sih, cepet banget dibandingin sama yang ini. Dari awal beli udah kayak miss gitu kalau fingerprintnya. Bawah ada speaker, terus ada Type C 33 watt fast charging, terus ada headphone jack. Nah, terus ada SIM tray gini, hybrid. Kalau spesifikasinya ya 732G. Coba kita lihat di CPU Z. Nah, begini. Coba lu pause aja ya kalau mau lihat. Nah, DPI-nya 395. Terus sistemnya begini, baterainya, sensornya. Nah, terus kalau dari setting tentang keseluruhan spesifikasi ya. Nah, RAM 6 GB,
2,3 GHz, versi 10 Android. Tingkat keamanan 2020 Oktober, model dan lain-lain, kernel, status. Nah, terus ini udah IP68 jadi tahan air, bisa buat ya kalau mau rekam pas hujan-hujan mungkin nggak apa-apa ya. Gue sih kemarin gerimis-gerimis gue pakai sih nggak apa-apa buat ngecat chattingan dan lain-lain lah. Terus ini juga udah liquid cooling 1.0 plus. Tapi yang gue rasain ya begitu pakai ini gampang hangat lah. Dia tuh contohnya buat ngerekam gitu itu gampang hangat doang, tapi nggak sampai begitu udah hangat dia susah naik lagi ke kayak ke panasnya itu susah. Beda sama yang ini susah hangat, tapi begitu udah ke panas gitu dia gampang panas di satu titik di tengah ini. Kalau yang ini dia kayak menyebar gitu, menyebar sampai depan belakang. Mungkin karena itu dialirin kali ya sama teknologi coolingnya. Terus ini juga udah NFC yang gua pakai, kayak tinggal dihidupin aja NFC-nya tuh, tinggal tempelin. Kayak gua sering pakai buat kirim-kirim foto ya ke kamera, kayak tinggal tempel gitu udah gampang kekirim. Terus kalau menurut gua kualitas produknya sih bagus sih, kayak oke dia plastik belakangnya tapi nggak apa-apa, mendingan plastik sih. Terus samping-sampingnya aluminium dia, kayak ya bagus lah, inilah finishingnya mengkilap gini. Terus MIUI versinya gue dapet dulu itu 12.02, terus gue udah upgrade ke 12.03. Kayak ini gue suka nih, dia pakai Poco Launcher jadi bisa gini. Terus ada, nah bisa kalau digeser ada aplikasi tersembunyi kan, jadi bisa yang nggak lu mau liatin ke orang lain lah, itu bisa ada aplikasi tersembunyi di sini. Ini berguna banget sih. Terus kalau buat medsos sih enak-enak aja, kayak di scroll gitu buat komen, terus buat WA mantep aja sih. Kayak nah buat balas itu lancar-lancar aja, mantep lah. Sama Redmi 5 ya lumayan berasa enak inilah. Terus kalau buat transaksi kan gue suka pakai GoPay gitu kalau buat jual-jualan, terus itemku, terus dana dan lain-lain, kayak lancar lah inilah, nggak ada masalah, enak pakai ini. Terus karena ini gue beli yang 64 ya, kayak gampang full gitu. Kalau soal memori ini gampang banget keisi penuh. Ini ya sistem udah 15 GB, terus APK aja udah 26 GB. Kayak gue sering pakai WhatsApp, ini aja WhatsApp doang 13 GB. Ini kayak wah cepet habis sih. Nah makanya gue butuh kayak SD card gitu ya buat tambahan. Cuman karena ini hybrid dan gue butuh SIM card gitu. SIM card gue ada lebih dari 2 sih, makanya gue pakai ini juga buat bantuan. Kayak gue butuh 2 SIM card di sini, tapi yang tersedia hybrid, dan gue butuh micro SD-nya, tapi itu bisa diakalin sama produk kayak adaptor SIM card gitu, paling ya 5 ribuan di Shopee lah. Ya mungkin dulu juga udah pada tahu lah kalau itu lah. Kayak nah ini 10.000, tapi kalau dicari-cari sih ada yang 5 ribuan. Kalau buat urusan game sih kayak paling yang sering dites sama orang itu Real Drum ya. Real Drum sih
enak-enak aja, lancar gitu loh. Kayak ya lu bisa lihat lah di lancar banget lah, enak lah. Gue juga nggak terlalu bisa real drum. Nah tapi kalau buat game yang gue mainin nih kayak Growtopia gini kan, kayak gue ngelek gitu loh. Nggak tahu kenapa, apa game nggak support, mungkin ROM-nya atau gamenya nggak support, jadi gregetan gue mau custom ROM UBL gitu. Terus kalau dari baterai sih, ini kan 5000 mAh, seharusnya kan awet gitu ya, cuman gue agak kecewa sama baterainya. Mungkin ini karena ROM bawaannya ya, kayak mungkin banyak iklan gitu, banyak aplikasi berjalan, kayak ini boros boros sih menurut gue, men, boros banget. Kayak wah, lu bisa lihat lah, ini tadi siang gue cas 100% jam 3 sorean ya, jam 3 sore lah, oh jam 5 sore. Terus jam 3 pagi ini ada hampir jam 3 itu sisa 41%, men. Screen on time nya 7 jam, jadi 7 jam itu berkurang 50%, 50%an lah. Kayak boros menurut gue sih, harusnya bisa lebih lah inilah. Kayak sehari itu gue bisa ngecas 2 kali. Oh iya, untuk fitur fast chargingnya ini mantap sih, 33 watt, tapi harus dimatiin. Kayak kalau dari 10% ke 100% gue bisa dapet itu 1 jam full lah. 10 ke 100% itu full di waktu 1 jam. Cuman kalau dihidupin kayak lama, men. 2 jam aja tadi gue dihidupin cuman dapet dari 20% ke 40%an, itu kayak lama banget. Kayak beban banget ininya, ROM-nya ini, OS-nya kayak susah ngangkat HP-nya, atau ini kayak sistem biar nggak terlalu cepet ngecas pas lagi dihidupin, gue juga nggak tahu. Terus layarnya sih gue suka nih, kayak 100 120 Hz nya selalu gue aktifin sih ini. Terus NTSC nya juga tinggi ya nih ya, hampir 100 ya, 80% NTSC ini kayak jernih gitu loh. Kayak mantep lah buat nonton YouTube atau buat nonton film, ini mantep banget. Layarnya gede juga, cuman ada notch gini ganggu banget nih menurut gue nih. Ya walaupun kecil nih, selera aja sih, cuma menurut gue ganggu. Kayak enakan Poco F2 Pro, cuman ya harganya 2 kalinya, duit dari mana kan. Terus kayak yang gue bilang tadi, OS-nya itu banyak iklannya nih aja, gue ada iklannya kayak harus dimatiin manual gitu loh. Dan kalau udah dimatiin belum tentu ini berhenti, kayak mungkin berjalan cuman notifnya nggak muncul, kayak harus di setting gitu loh. Enak langsung custom ROM aja, cuman nanti kayak bisa hilang garansinya kalau sistemnya di otak atik. Kalau UBL sih yang gue baca nggak ngehilangin garansi kalau UBL aja, unlock bootloader. Cuman itu informasi tahun 2018, itu Twitter Xiaomi yang bilang. Terus balik ke UI, UI-nya enak ini sih. Ya tadi ada aplikasi yang tersembunyi, terus kayak enak banget UI-nya, gue suka nih. Itu selera aja sih tapi. Terus kalau soal speaker, ini mantap sih speakernya, kayak dual gitu ya. Betah banget gue sama speakernya. Kayak ini Redmi 5 Plus, peningkatan ke Pocophone. Pocophone sih jauh banget sih dibandingin HP 2,5 tahun lalu untuk harga 3 juta. Wah, good banget ini ya. Gue suka banget sama speakernya dua. Kalau orang bilang getar di belakang sih, itu sih tinggal di pengaturan aja. Tinggal dimatiin aja stereonya speaker. Suara mungkin ya.
Bentar gue cari dulu. Stereo mana ya? Ya intinya adalah kok nggak ketemu ya. Bentar gue cari dulu. Susah cuy nyarinya cuy. Tapi itu bisa diatur kok. Jadi lu mau atas aja apa bawah aja gitu, tinggal di setting aja. Ada nggak usah nggak usah di root mas segala macem lah. Ada di dalam sini. Di OS bawahnya ada. Terus equalizer. Ini juga ada equalizernya nih, mantep lah. Gue suka nih equalizernya. Nah, bisa cerdas, musik, video, suara. Mantap lah, bisa diatur-atur. Terus kalau dari fingerprintnya cepat, akurat, bisa sampai 5 jari sih. Mana ya? Keamanan. Keamanan gimana ya? Oh ini sandi dan keamanan. Nah ini kayak